Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ustadz? Semoga antum selalu semangat dan ceria ya. Nah, anak-anak Ustadz, hari ini Ustadz akan kembali melanjutkan materi muatan PPKN. Sebelumnya, apakah antum masih mengingat apa ya materi yang sudah kita pelajari pada pekan sebelumnya? Ya, tentang hak dan kewajiban terhadap tumbuhan. Nah, hari ini Ustadz akan kembali menjelaskan kepada antum semua berkaitan dengan hak dan kewajiban terhadap hewan. Tentu antum penasaran ya, apa saja sih yang harus kita lakukan? Nah, sebelum Ustadz menjelaskan materinya, mari kita berdoa bersama-sama supaya dimudahkan dalam proses pembelajaran ini. Yuk kita doa bersama-sama. Sikap berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa sungguh-sungguh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah. Nah, anak-anak Ustadz, selanjutnya Ustadz akan menjelaskan kepada antum apa sih hak-hak dan kewajiban yang harus kita lakukan terhadap hewan. Mari simak penjelasan Ustadz dengan seksama ya. Yuk kita lihat penjelasan Ustadz. Baik anak-anak Ustadz, sekarang Ustadz akan menjelaskan hak dan kewajiban terhadap hewan. Tujuan pembelajaran dari materi ini yaitu antum bisa memahami hak dan kewajiban terhadap hewan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita perhatikan gambar berikut ya. Apakah menurut antum mereka sudah menjalankan hak dan kewajiban terhadap hewan? Mungkin mereka sudah mendapatkan hak mereka nak ya untuk menggunakan salah satu bagian tubuh hewan tersebut dalam kepentingan mereka. Tapi mereka belum menjalankan kewajiban mereka agar hewan tersebut bisa terawat dengan baik. Bahkan bisa mati nak. Lalu apa sih hak dan kewajiban yang harus kita lakukan terhadap hewan agar hewan tersebut bisa dipelihara dengan baik? Yang pertama, hak kita terhadap hewan yaitu kita berhak untuk bermain dengan hewan peliharaan tersebut. Nah, hak yang kedua, kita diperbolehkan untuk memanfaatkan hewan sebagai sumber pangan ataupun makanan seperti ayam, bebek, kambing, dan hewan lainnya yang bisa kita konsumsi untuk makan ataupun diambil susunya seperti sapi. Hak yang berikutnya, kita boleh menggunakan hewan, memanfaatkan tenaganya sebagai alat transportasi ataupun untuk olahraga seperti olahraga berkuda, ataupun kita pernah melihat delman yang dia memanfaatkan tenaga kuda. Nah, kita berhak loh menggunakannya. Hak yang berikutnya yaitu kita diperbolehkan menggunakan hewan bagian tubuhnya untuk membuat alat kerajinan seperti hewan angsa, ayam, ataupun bebek yang bulunya bisa kita ambil untuk alat kerajinan. Tentu dengan hati-hati nak ya. Dan hak yang berikutnya, kita diperbolehkan menggunakan bagian tubuhnya sebagai bahan membuat pakaian seperti domba ataupun kulit buaya. Nah, kita diperbolehkan untuk menggunakannya karena ini hak kita ya nak. Lalu setelah kita mendapatkan hak-hak ini, apa ya kewajiban yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita wajib memberi makan dan minum hewan tersebut. Lalu kita juga harus membersihkan kotoran di kandang-kandang hewan supaya kandangnya tetap bersih. Sedangkan kewajiban selanjutnya yaitu mengobati hewan ketika sakit.
Kewajiban berikutnya, kita harus membersihkan bagian tubuh hewan ketika tubuhnya itu kotor, bau, ataupun berdebu. Nah, kita harus wajib membersihkannya, nak ya. Selanjutnya, kewajiban yang bisa kita lakukan terhadap hewan yaitu kita memberikan perhatian dan kasih sayang kepada hewan. Seperti gambar anak ini, yang dia memberikan perhatian dengan sungguh-sungguh. Ketika kita sudah menjalankan semua kewajiban ini, tentu ada dampak ataupun akibat yang akan dirasakan bagi hewan tersebut maupun lingkungan sekitar. Apa ya dampak yang akan dirasakan ketika kewajiban ini sudah dilaksanakan ataupun kewajiban ini tidak dilaksanakan? Nah, mari kita lihat ya. Dampak atau akibat ketika kita sudah melaksanakan kewajiban terhadap hewan dengan baik. Nah, yang pertama, ketika kita sudah menjalankan kewajiban memberikan makan dan minum terhadap hewan, maka dampaknya bagi hewan itu yaitu hewan menjadi kenyang dan gemuk. Ya, sedangkan dampak bagi lingkungan sekitar, hewan tidak lagi berkeliaran karena dia sudah kenyang, jadi dia tidak perlu mencari makanan di lingkungan sekitar lagi. Sedangkan kewajiban kedua, ketika kita sudah menjalankan membersihkan bagian tubuh hewan, maka dampak bagi hewan itu sendiri, hewan menjadi bersih dari kotoran. Sedangkan bagi lingkungan di sekitar, lingkungan menjadi bersih dan wangi. Wah, tentu ketika ada kucing yang sudah dibersihkan, wangi sekali nak ya. Itu karena kita sudah menjalankan kewajiban membersihkan bagian tubuh hewan tadi. Selanjutnya, ketika kita sudah menjalankan kewajiban membersihkan kandang hewan, maka hewan menjadi nyaman tinggal di kandangnya. Sedangkan bagi lingkungan sekitar berdampak juga, yaitu hewan tidak istirahat lagi di sembarang tempat karena dia sudah memiliki kandangnya sendiri. Ketika kita sudah menjalankan kewajiban mengobati hewan ketika sakit, maka dampaknya hewan menjadi sehat. Sedangkan bagi lingkungan sekitar, hewan tidak lagi menularkan penyakit kepada manusia. Lalu apa ya dampak yang akan terjadi ketika kita tidak melaksanakan kewajiban dengan baik? Nah, silakan diperhatikan. Nah, dampaknya saat kita tidak melaksanakan kewajiban terhadap hewan. Yang pertama, saat kewajiban kita jarang memberi makan dan minum kepada hewan. Dampaknya yaitu hewan menjadi lapar dan kurus. Sedangkan dampak bagi lingkungan sekitar, hewan akan mengganggu lingkungan sekitar untuk mencari makan. Bahkan ada yang sampai mencuri makanan-makanan di tempat yang lain karena saking laparnya mereka, nak. Dan ini terjadi karena kita tidak memberikan makan mereka secara teratur. Selanjutnya, kewajiban ketika kita tidak melaksanakannya, yaitu tidak membersihkan bagian tubuh hewan. Maka dampaknya bagi hewan itu sendiri, hewan menjadi kotor dan bau. Sedangkan dampak bagi lingkungan sekitar, tentu orang-orang akan terganggu dengan baunya dan dengan melihatnya akan merasa jijik. Karena kita tidak membersihkan hewan tersebut, nak. Berikutnya, ketika tidak melaksanakan kewajiban dalam membersihkan kandang hewan, maka dampaknya bagi hewan yaitu hewan gak betah lagi untuk tinggal di kandang. Sedangkan bagi lingkungan sekitar, hewan akan istirahat di sembarang tempat. Mungkin bisa di kasur, ataupun di sofa, ataupun tempat-tempat lain yang bisa mengganggu kenyamanan orang lain. Dan ketika kita tidak melaksanakan kewajiban, tidak merawat hewan ketika sakit, maka dampaknya bagi hewan tersebut yaitu penyakit hewan tidak akan sembuh dan akan terus sakit. Dampak bagi lingkungan sekitar yaitu hewan akan menularkan penyakit kepada manusia. Berbahaya sekali loh, nak. Kalau sampai hewan-hewan yang sakit tersebut bisa menularkan penyakit pada manusia. Oleh karena itu, jika ada hewan yang sedang sakit,
antum pelihara nak ya. Nah, itu saja penjelasan Ustadz hari ini. Semoga antum bisa memahaminya dengan baik. Lihat senyum-senyum hewan ini. Tentu mereka akan senang dan bahagia ketika antum sudah menjalankan kewajibannya dengan baik. Maka selalu jalankan kewajiban antum agar hak-hak antum terhadap hewan juga antum dapatkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari Ustadz, semoga antum bisa memahaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.